Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Alma di video materi pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi kemagnetan, lanjutan dari materi migrasi hewan yang sudah saya share videonya minggu lalu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan kita akan melanjutkan materi ini. Let's go. Istilah magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnesia. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam tertentu. Mari kita perhatikan slide berikut. Tembaga didekatkan dengan magnet. Nah, tembaga termasuk benda non-magnetik. Karet kita dekatkan dengan magnet, maka karet juga termasuk dengan benda non-magnetik. Besi dengan magnet, dia bisa menarik magnet, maka besi termasuk benda magnetik. Baja bisa menarik magnet, maka baja termasuk benda magnetik. Plastik tidak berinteraksi dengan magnet, maka plastik termasuk benda non-magnetik. Kayu tidak ada interaksi dengan magnet, maka kayu termasuk benda non-magnetik. Nikel ada interaksi dengan magnet, maka termasuk benda magnetik. Kobalt ada interaksi dengan magnet, maka termasuk benda magnetik. Benda seperti besi, baja, dan logam tertentu dapat menarik magnet. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua bahan memiliki sifat kemagnetan yang sama. Ada 3 jenis bahan berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama disebut dengan ferromagnetik. Bahan-bahan ini dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt, dan alkomak. Yang kedua, bahan paramagnetik. Bahan-bahan ini dapat ditarik oleh magnet namun lemah. Bahan ini dapat ditarik oleh magnet namun gaya tarikannya lemah. Contohnya adalah aluminium, platinum, dan kayu. Yang ketiga, diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang sama sekali tidak berinteraksi dengan magnet atau ditolak oleh magnet. Contohnya adalah emas, bismut, seng, dan tembaga. Sifat-sifat magnet atau karakteristik magnet. Dalam mempelajari teori kemagnetan, terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik magnet. Karakteristik kemagnetan dapat diamati sebagai berikut. Sifat-sifat magnet. Kutub utara magnet akan selalu menunjukkan ke arah utara. Dan kutub selatan menunjukkan arah sebaliknya. Kutub utara magnet jika didekatkan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Sedangkan apabila kutub yang berlawanan didekatkan, maka yang terjadi adalah tarik-menarik. Magnet yang dapat berputar bebas secara horizontal selalu menunjuk arah utara dan selatan. Magnet yang memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, apabila ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal dan selalu menunjuk ke arah utara dinamakan kutub utara. Ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal dan selalu menunjuk ke arah selatan dinamakan kutub selatan. Gaya tarik magnet yang terkuat pada kutub-kutubnya. Yang keempat, apabila 2 magnet berbeda kutub didekatkan, maka yang terjadi adalah tarik-menarik.
Sebaliknya, apabila dua magnet dengan kutub yang sejenis didekatkan, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Teori magnet. Satu magnet dengan kutub utara dan selatan apabila dipisahkan atau dipotong, maka akan menunjukkan membaginya menjadi kutub utara dan selatan kembali. Dipotong, terbentuk 2, dipotong lagi, terbentuk 3, dan masing-masing menunjukkan kutub utara dan selatan. Saya ulang sekali lagi. Satu magnet utara selatan. Dipotong, terbentuk 2 magnet utara selatan, dipotong lagi, terbentuk lagi 2 magnet utara dan selatan. Sehingga setiap kali magnet ini dipotong maka akan terbentuk utara dan selatan, dan sebaliknya di kutub selatan jika dipotong akan terbentuk juga kutub utara dan selatan. Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Perbedaan baja yang bersifat magnet dengan baja yang bukan magnet. Perhatikan slide berikut. Ini baja magnet dan ini baja bukan magnet. Baja magnet, arah partikelnya selalu tetap, sementara baja bukan magnet, arah partikelnya tidak tetap atau berhamburan. Baja magnet memiliki susunan magnet elementer yang teratur, sementara baja bukan magnet memiliki susunan magnet elementer yang tidak teratur. Perbedaan sifat kemagnetan baja dengan besi adalah baja bersifat magnet tetap karena magnet elementernya susah berputar. Sementara besi bersifat magnet sementara karena magnet elementernya mudah berputar. Baja bersifat magnet tetap karena magnet elementernya susah berputar. Besi bersifat magnet sementara karena magnet elementernya mudah berputar. Cara membuat magnet. Yang pertama, dengan menggosok. Sebuah benda, misalnya baja, kita dekatkan dengan magnet, digosok dengan magnet bagian utara dengan satu arah seperti ini. Maka bagian pertama dari baja tersebut yang menempel dengan magnet kutub utara, baja tersebut juga memiliki kutub utara. Saya ulang sekali lagi. Bagian magnet kutub utara menempel di sebelah sini, digosokkan satu arah. Maka bagian sini, baja ini adalah kutub utara, sementara sebaliknya adalah kutub selatan. Ujung yang lepas dari penggosokan membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang digunakan untuk menggosok. Cara yang kedua dengan mengalirkan arus listrik DC atau elektromagnet. Perhatikan. Ini bagian positifnya, mengalir arusnya lewat sini. Jadi ini arusnya berasal dari bagian bawah dari logam mengarah ke sebelah kanan. Kita menggunakan kaedah tangan kanan dengan bagian ibu jari menunjukkan kutub utara, sementara 4 jari lainnya menunjukkan arah aliran arus listrik. Jadi perhatikan, misalnya ini adalah baja atau besi atau logam yang akan kita buat magnet. Kita aliri arus listrik berasal dari sebelah kiri menuju bagian bawah seperti ini. Maka arahkan
tangan kanan kalian menuju bagian bawah benda, kemudian ibu jari menunjukkan ke sebelah kanan, berarti bagian sini adalah utara, dan 4 jari lainnya itu menunjukkan arah arusnya, sehingga arah arusnya itu menuju ke bawah seperti ini. Dan karena sebelah sini adalah utara, maka sebaliknya adalah kutub selatan. Ingat ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Kutub-kutub magnet yang terbentuk dapat ditentukan dengan aturan genggaman tangan kanan. Misalnya spidol ini saya akan berikan arus untuk membentuk magnet. Arus yang masuk adalah dari bawah, maka saya masukkan tangan saya ini dari bawah begini. Ibu jari menunjukkan ke sebelah kanan, berarti yang warna ungu ini adalah utara, sebaliknya ini adalah selatan. Seandainya ditukar, arus masuk lewat sebelah kanan, jadi dari atas begini, ibu jari menunjuk ke arah kiri, maka bagian yang putih ini adalah utara, sebaliknya yang ungu adalah selatan. Cara yang ketiga adalah dengan induksi atau imbas dengan mendekatkan magnet. Perhatikan gambar berikut. Sebuah magnet besi didekatkan dengan logam lain. Dan di atas besi tersebut kita dekatkan magnet dengan bagian selatan di bawah. Bagian selatan yang menempel dengan batang besi, dan bagian sini ditempelkan lagi dengan paku. Maka bagian yang berdekatan dengan selatan magnet menunjukkan kutub utara, sebaliknya kutub selatan. Dan paku yang pertama, bagian ujung paku yang menempel pada kutub selatan menunjukkan kutub utara, bawahnya kutub selatan. Paku yang kedua, utara, selatan. Paku yang ketiga, utara, selatan. Besi menjadi magnet pada saat didekati magnet. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama adalah dengan dipanaskan. Yang kedua dengan dipukul. Yang ketiga dengan dijatuhkan. Yang keempat, di dalam medan listrik. Magnet yang dipanaskan, partikel-partikel penyusun magnet menerima tambahan energi yang dapat membuat getaran partikelnya semakin cepat. Jika getaran partikel semakin cepat, dapat menyebabkan susunan magnet-magnet elementernya menjadi berubah dan tidak teratur, yang berarti magnet kehilangan sifat magnetnya. Medan magnet adalah ruangan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Garis-garis lengkung yang dibentuk serbuk besi dinamakan garis-garis gaya magnet. Ketentuan garis gaya magnet. Yang pertama, garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Jadi keluar dari kutub utara dan menuju kutub selatan. Antara garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Yang ketiga, daerah yang garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Daerah yang garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Kutub utara magnet dengan kutub utara magnet didekatkan, maka pola garis gayanya menunjukkan seperti ini. Kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, pola garis gaya magnetnya menunjukkan seperti gambar berikut. Arahnya tetap dari utara menuju ke selatan. Sementara jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka yang terjadi adalah garis tarik-menarik.
Kemagnetan bumi, bagian utara dan selatan, magnet jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan yang membuktikan bumi bersifat magnet. Cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Yang pertama dengan menambah jumlah lilitan, yang kedua dengan memperbesar kuat arus listrik, dan yang ketiga dengan memberi inti besi. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang muncul pada kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Perhatikan gerakan di saklar berikut. Ketutup, maka dia akan bergerak. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, panjang kawat, dan kuat arus listrik. Dengan rumus F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz dalam satuan Newton, B adalah kuat medan magnet dalam satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan L adalah panjang kawat dalam satuan meter. Alat yang menggunakan prinsip gaya Lorentz contohnya adalah motor listrik, when there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. Demikian tadi materi untuk induksi kemagnetan. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya tentang pengertian dari transformator dan prinsip kerjanya, masih di materi kemagnetan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang belajar materi kemagnetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.